Oke, kita mulai secara hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya. Mata kuliah perkembangan peserta didik. Kalau dulu disebut ilmu jiwa perkembangan ya, kelas A. Minggu pertama ini daring, ya. Minggu depan seminggu lagi kita luring, ya. Tetap muka normal seperti umumnya kuliah, ya, kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sebagai calon guru agama, mari kita kuliah ini mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Sampai lupa doanya tadi. Maaf. Salah satu kompetensi guru itu adalah kompetensi pedagogik. Ya. Artinya guru, termasuk guru agama, ya, harus menguasai apa ya? Menguasai apa? Perkembangan peserta didiknya. Ya. Menguasai perkembangan peserta didiknya. Saya share ini apa namanya? Materinya ini. Ya. Urgensi PPD bagi pengembangan kompetensi pedagogik. Jadi kita ini punya kompetensi pedagogik. Ya, ini penting bagi guru agar bisa membantu perkembangan peserta didiknya secara maksimal. Dalam konteks ini maka ada beberapa yang perlu kita persiapkan sebelum mengajar. Satu, memahami peserta didik. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan-perkembangan dari secara formal ya dari TK, SD, SMP, SMA, ya, tapi secara umum ya dari pranatal, ya, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Tapi kita ditugaskan di pendidikan formal berarti TK, SD, SMP, SMA. Yang kedua, membuat rencana pembelajaran sesuai dengan perkembangan. Ya, perkembangan fisik, perkembangan kognitifnya, perkembangan moralnya, keagamaannya, perkembangan perilakunya, ya, perkembangan bahasanya. Ya. Yang dituju nanti adalah kecerdasan-kecerdasan sesuai dengan kadar masing-masing peserta didik. Berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran. Ini merencanakan, kemudian melaksanakan, mengevaluasi hasil belajar. Ini sesuai dengan perkembangan peserta didiknya. Ya, kalau nilai tingkat TK, SD, SMP itu berbeda dengan SMA dan perguruan tinggi. Berikutnya adalah mengembangkan peserta didik. Ya, tugasnya kita membantu perkembangannya agar maksimal. Dengan demikian, pendidik, ya, guru, dosen harus menguasai ilmu perkembangan peserta didik agar kinerjanya maksimal dalam membantu perkembangan. Ya. Ada pertanyaan, ada masalah? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Iya, ya, silakan. Tadi kan di dalam
tadi itu ada kompetensi rangkaian tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara didaktik. Nah, didaktik itu apa ya Pak? Didaktik. Ya, didaktik itu didaktik, metodik ya. Itu adalah proses atau usaha sadar dari seorang guru untuk membantu perkembangan peserta didik. Dalam konteks guru agama, ya, dalam konteks guru agama, maka membantu secara baik perkembangan kehidupan spiritual keagamaannya sesuai dengan perkembangannya. Ya, kalau dilihat dari perkembangan pendidikan agama sekarang, banyak ilmu agama sekarang dipaksakan ya. Dari TK itu sudah dipaksa ingin jadi ulama, ustadz, itu nggak sesuai dengan perkembangannya. Ya, di satu sisi baik, tapi itu bermasalah secara psikis, ya, secara psikis. Itu namanya didaktis, metodis, ya. Ilmu itu bagian dari ilmu pendidikan. Ya. Jadi di samping kita ngajar transfer of knowledge, ya, pendidikan agama sekarang hanya transfer ilmu agama. Ya. Menghafalkan ini, menghafalkan itu, gunanya nggak tahu itu, gunanya nggak tahu. Maka sekarang banyak kecerdasan rohaninya, hafalannya banyak, tapi di YouTube ustadz-ustadz sekarang nggak tahu fungsinya itu untuk apa, malah kepribadiannya nggak imbang, emosinya, nafsunya nggak imbang. Jadi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektualnya nggak imbang. Ya. Mungkin ibadahnya bagus ya, tapi emosionalnya nggak bagus, nggak imbang. Nah, itu akibat dari doktrin-doktrin agama yang dipaksakan tidak sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ya, saya kira itu ya. Jadi kita sebagai calon guru agama mempersiapkan diri, ya, bagaimana transfer ilmu agama. Ya, ini baru transfer ya. Belum berpikir mengembangkan potensi siswanya. Ya, ada dua itu. Kalau transfer itu sesuatu dari luar dimasukkan, diinternalisasi, tapi yang kedua harus dilihat potensi peserta didiknya dikembangkan juga. Nah ini agar paham dengan belajar PPD ini, insya Allah kita bisa arif, bijaksana dalam membimbing kehidupan keagamaan siswa, ya, sehingga ya ada balancing ke depannya di bidang ilmu keagamaan. Saya kira kalau Anda buka YouTube atau baca koran macam-macam, ilmu agama sekarang bermasalah. Maksudnya orangnya, maksudnya bukan ilmu agamanya ya. Ilmu agama yang ada di orang itu bermasalah. Ya, padahal kehidupan berkembang sekarang. Nah, ini perlu pendekatan lain. Nah, itu namanya metodis. Kalau dulu tekstual, sekarang kontekstual. Ya. Kita hidup di mana, ya penerapan agama di Arab Saudi, di sini, atau di Kutub, atau di pas perang sekarang di Rusia atau di Ukraina, itu berbeda. Ya, itu namanya kontekstual. Kontekstual. Tekstual dan kontekstual. Ya, saya kira itu ya, metodis dan didaktik dan metodik. Sebelum menerapkan didaktik dan metodik, Anda harus tahu karakter-karakter atau ciri-ciri perkembangan peserta didiknya. Ada pertanyaan lain? Ini masih kompetensi kita sebagai guru, ya. Kompetensi pedagogik. Ya. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, ya, maka kita bisa membuat 5 pekerjaan kita ini. Ya. 1, memahami, yang kedua merencanakan, 3 melaksanakan, 4 mengevaluasi, yang kelima mengembangkan. Ya.
mengembangkan berarti ada potensi-potensi peserta didik yang dikembangkan. Kalau kita ya potensi keagamaannya. Kalau transfer itu berarti Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama, ilmu-ilmu agama Islam dimasukkan ke siswa. Tapi kalau mengembangkan itu potensi siswanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, itu namanya potensi. Itu bukan transfer itu, tapi potensi peserta didik. Jadi ada hal yang dari luar, tugasnya guru mentransfer, tapi ada hal yang dari dalam, tugasnya guru juga ikut mengembangkan potensinya. Oke? Ada lagi? Ya, sudah tahu ya relevansi PPD dengan kompetensi pedagogik guru dan dosen. Ya, yang kedua itu ini kesimpulannya. Tadi sudah dibicarakan. Definisi PPD. Ya. Sebelum kita merumuskan bersama definisinya apa, pengertiannya apa. Ya. Yang namanya ilmu ini kan ilmu PPD, perkembangan peserta didik. Ini harus ada objek studinya, ada struktur keilmuannya, ada metode penelitiannya, terus ada bukti-bukti empiriknya. Ada bukti-bukti empiriknya. Ada objek studinya. Objek studi PPD adalah fokus kepada perkembangan jasmani rohaninya. Kalau jasmani berarti fisik. Jadi perkembangan fisik dari terjadinya konsepsi, pertemuan ovum dan sperma, ya, itu pranatal ya. Kemudian berkembang setelah 4 bulan 10 hari itu ditiupkan roh. Itu terjadi khalqon akhir, jadi sebuah penciptaan yang sempurna ya, sebagai manusia. Jadi ada jasmani, ada rohani. Nah dari situ potensi-potensinya berkembang maksimal. Tarik menarik nanti dalam perkembangannya, ada yang lebih kuat jasmaninya, ada yang lebih kuat rohaninya. Nah, guru agama itu ya, jasmani penting, tapi rohani ini yang menjadi perhatian guru agama. Ya. Itu namanya fitrah, potensi fitrah. Dari dalam kandungan sampai lahir, sampai meninggal dunia. Itu jadi perhatian perkembangan peserta didik. Nah, struktur keilmuannya, ya, jadi perkembangan diantaranya adalah fisik, jasmani, bahasa, kognitif, afektif, psikomotorik, perilakunya, ya, dari awal sampai akhir kehidupan. Itu namanya struktur keilmuannya. Nah, terus di situ nanti ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan. Sebagainya apa agar perkembangannya menarik, apa namanya normal. Kemudian kita harus tahu juga metode penelitiannya, metode pengembangan ilmu PPD ini. Saya mau tanya, yang hadir ini ada yang sudah ngambil metode penelitian, mata kuliah metode penelitian? Ada yang sudah ngambil? Belum, Pak. Nah, belum. Ya nanti ya, di sini sambil disinggung nanti metode penelitian, dan nanti ada observasi lapangan, itu ilmu metode penelitian terapan. Ya. Kalau ilmunya nanti ada di mata kuliah metode penelitian. Biasanya yang pegang itu Pak Lukman atau Pak Edi. Ya. Pak Edi. Nah, yang ketiga ada evidensi empirik, ada bukti-bukti empirik. Ya. Ini penting, ini ilmu sains itu harus ada bukti empiriknya, baru dianggap benar. Ya.
Tapi kalau ilmu agama, Al-Quran, hadis, ya kebenarannya itu tidak ditentukan oleh eksternal, ya, evidensi. Jadi Al-Quran, hadis benar dengan sendirinya, ya, itu namanya kebenaran mutlak. Tapi kalau sains itu harus ada evidensinya, bukti empirik. Ya. Kalau nggak ada bukti empirik, ya, nanti ada teori-teori kebenaran, namanya teori kebenaran korespondensi. Pernah dengar ya? Di SMA biasanya diajarkan. Teorinya seperti ini, lapangannya seperti ini. Makanya nanti ada observasi lapangan. Namanya kebenaran korespondensi. Ada beberapa teori kebenaran itu saya lupa. Teori korespondensi, teori apa lagi ya? Ada yang hafal? Bukan hafal, tahu. Teori koherensi, ya? Teori apa lagi? Pragmatis, minimal 3. Kalau korespondensi, teori dan praktek sama. Kalau koherensi, pernyataan satu dan pernyataan yang kedua itu relevan. Ya. Ya. Kalau pragmatis, teori itu baru dianggap berguna kalau bisa menjelaskan perkembangan mutakhir. Nah, kalau enggak berarti diperlukan teori baru. Ya. Ada pertanyaan di sini dulu? Pelan-pelan ya. 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 Ini agak konsepnya agak filosofis ya. Ada ilmu namanya ontologi, bicara tentang apa yang diteliti, sesuatu yang menjadi pokok perhatian, objek studinya. Kalau di PPD, objek studinya adalah proses perubahan dan perkembangan peserta didik. Sejak lahir hingga meninggal dunia, hingga mati. Dan perkembangan ini, proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yang berkembang apa saja? Bio berarti biologis, psiko berarti psikologis, sosialnya spiritual. Bio biasanya berkaitan dengan kinestetik, ya fungsinya itu bagus. Kemudian psiko berarti emosionalnya bagus, termasuk intelektual, sosial, ini sosio, rohani berarti spiritual. Ya, kalau sederhananya kognitif, afektif, psikomotorik. Nanti ada macam-macam kecerdasan yang akan dituju sehingga kematangannya maksimal. Yang kedua, struktur keilmuannya itu adalah konsep dasar PPD yang sedang kita bicarakan ini, kemudian karakteristik perkembangan, ya, di samping ada teori-teori perkembangannya, kemudian ada keunikan-unikan, perkembangannya nggak sama, ya. Ada hukum-hukumnya nanti, kemudian faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, dan jangan lupa ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh peserta didik, tentunya dibantu oleh guru, bapak, ibu, guru, dosen, termasuk guru agama saya kira, sehingga perkembangan peserta didiknya maksimal. Udah tahu? Ya, ontologinya, ya, apa yang jadi fokus perhatian PPD adalah proses perkembangan peserta didik, baik jasmani, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Nanti selanjutnya kita bicara teori-teori perkembangan tersebut. Banyak teorinya, satu perkembangan teorinya banyak. Kita ngambil yang umum saja yang diperlukan nanti ketika jadi guru. Ada pertanyaan?
Kemudian epistemologi. Ini memerlukan mata kuliah metopen, metode penelitian, ya, metode penelitian, metopen. Kalau mahasiswa nyebutnya makul metopen, mata kuliah metode penelitian. Tadi ada yang belum ngambil katanya. Ya. Nah, kalau metopen ini nanti pertemuan kedua akan didalami. Ya. Ya, biasanya ditentukan dulu fokusnya apa, nah, yang akan kita perhatikan. Kemudian di situ ada masalah-masalah. Nah, jadi teman-teman bisa merumuskan masalah. Itu tahap pertama. Masalahnya apa yang menjadi fokus penelitiannya. Yang kedua, mencoba menyusun kerangka berpikir, berarti teori-teori. Yang ketiga, teman-teman bisa menyusun langkah-langkah penelitiannya, ya. Nanti sumber datanya dari mana, ya. Cara menentukan seperti apa, ya. Alat pengumpul datanya apa, teknik analisisnya seperti apa. Ya, ada, jadi punya keterampilan merumuskan masalah, punya keterampilan menyusun kerangka berpikir, kemudian bisa menyusun hipotesis, kemudian bisa melakukan analisis verifikatif, terakhir bisa mengambil kesimpulan, ya, merumuskan kesimpulan untuk menjawab masalah tersebut. Ya mungkin minggu depan ya metode pengembangan PPD itu seperti apa, ya. Kita ngambil yang praktis saja, bukan ilmu yang terlalu dalam, ya. Kalau ingin mendalami ya khusus mata kuliah metode penelitian, ya. Ada pertanyaan? Itu namanya epistemologi, ya. Proses berilmu, ya. Oke. Nah, yang terakhir dari konsep ini adalah aksiologi, ya. Penerapannya ini harus memperhatikan tata nilai, values yang berkembang di masyarakat, ya. Aksiologinya, kegunaannya itu apa, ya. Ini memerlukan evidensi empirik. Jadi perkembangan dan pertumbuhan peserta didik itu sejak lahir sampai mati, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya, perlu dilihat, ya. Yang dituju sebetulnya kedewasaan, kematangan, maturity, ya. Ya, secara umum yaitu ada kecerdasan karena pendidikan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Dalam konteks pendidikan berarti ya dunia pendidikan berarti pendidikan adalah mencerdaskan siswa-siswinya, peserta didiknya, ya. Nanti ada beberapa teori kecerdasan, ya. Ini kesimpulannya di sini. Jadi fungsi guru agama nanti, fungsi pendidikan memfasilitasi, membantu, ya, proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik menuju kedewasaan dan kematangan fungsi, ya, kematangan fungsi agar lebih bermakna sebagai Abdullah dan Khalifatullah, hablum minallah dan hablum minannas. Ini terus mengacu kepada fungsi guru agama, ya. Jadi nanti arah guru agama adalah membimbing seseorang mengembangkan potensi fitrahnya dengan cara, ya, transfer ilmu agama, nilai-nilai agama, perilaku agama, gitu, agar keberagamaannya matang, ya, dewasa. Ya, tentunya proses, ya, dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, tidak serta-merta, ya. Ada pertanyaan di sini? Izin bertanya, Pak. Silakan, Dino. Berarti nanti untuk praktiknya mungkin kita menganalisis atau meneliti sebuah sekolah dan
dan peserta didik di sana, Pak, atau bagaimana? Ya, betul. Jadi nanti saya bagi-bagi, ada yang bantu nanti ya. Dari 28 mahasiswa ini dibagi secara profesional rata ya. Ada yang observasi di TK, RA, SD, MI, SMP, SMP, MTS gitu. SMA, MA ya. Nanti dibantu ya Dino, 28 ini. Dibagi rata ya. Dibagi rata. Observasinya di situ. Ilmunya ya sebetulnya mengobservasi proses-proses apa namanya pendidikan dalam rangka membantu perkembangan peserta didiknya. Kalau kepala sekolahnya seperti apa, gurunya seperti apa, termasuk guru agama nanti ditanya. Ya, jangan-jangan guru agama SD itu mengajarkan ilmu filsafat ya, yang waktu kuliah dulu ya, itu tidak relevan ya, tidak sesuai dengan PPD. Ya. Gitu ya Dino. Ada yang lain? Ya betul. Terima kasih. Ya, itu namanya nanti mencari kebenaran teori korespondensi ya. Teori dan prakteknya seperti apa. Sekalian kita belajar ya. Nanti kalau jadi guru sudah punya pengalaman melalui penelitian. Oke, ada lagi. Nah ini kita fokus di sekolah formal ya, di lembaga pendidikan formal. Tapi sebetulnya lembaga pendidikan Islam itu ada rumah tangga. Ini tujuannya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Ini tujuan ya. Di kenyataan belum tentu ada. Ya. Sakinah, mawaddah, warahmah itu di kenyataan belum tentu ada. Makanya tugas guru, tugas Bapak Ibu berusaha untuk mewujudkannya itu. Ya, ini kan punya Bapak Ibu semua toh. Bapak Ibu semua. Gitu? Atau famili yang sudah berkeluarga. Sakinah, mawaddah, warahmah itu tujuan. Ya. Tugas keluarga mewujudkannya. Ya. Paham ya? Paham. Nanti di lembaga formal itu ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu belum tentu ada di sekolah. Tugas guru adalah mewujudkan tujuan tersebut. Sudah paham ya? Paham. Yang kedua di sekolah, ya, tadi ada sekolah formal yang sifatnya umum, sekolah, dan sifatnya keagamaan yaitu madrasah. Kita fokus di sekolahnya. Kemudian masyarakat itu termasuk lembaga pendidikan juga, ya, maju dan islami. Masyarakat maju, tamadun, madani, ya, masyarakat Madinah, ya, dan islami. Ya, kemudian masjid yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia itu moderat. Ya. Di Indonesia sebaiknya tidak mengembangkan paham-paham agama yang radikal, ya, terutama guru agama ini, ya, yang moderat, ya, ya. Khawarij, ya. Kemudian apalagi paham-paham radikal itu tidak sesuai dengan kebangsaan nasionalisme kita, ya. Itu di Arab Timur Tengah mungkin cocok, ya. Cocok. Tapi untuk bangsa Indonesia mengembangkan paham agama yang rahmatan lil alamin. Ini sudah ngambil mata kuliah Islam rahmatan lil alamin? Sudah ngambil? Itu tahun pertama itu,
itu mata kuliah universitas itu. Oh iya. Sebenarnya Samuel Alaba, Pak. Oh iya, iya, satu ada dua itu. Oh, beda-beda lagi ya, Pak? Iya, itu kalau zaman saya itu Islam ulil albab itu Islam perkembangan pemikiran dan peradaban Islam. Jadi kita menerapkan Islam itu secara cendekiawan, secara ilmiah. Ya. Ulil albab itu sarjana, ya. Sarjana. Jangan ngikuti ustadz-ustadz yang tidak pakai pendekatan ilmiah, ya. Itu namanya Islam ulil albab. Paham ya? Nah, kalau di UI berilmu amalia, beramal ilmiah. Ya. Ini karakter UI ya. Maaf kalau berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Kalau zaman saya kecil diajari itu berilmu amalia, beramal ilmiah. Mayyamal bi ghairi ilmin la yuqbalu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sebetulnya ada, zaman dulu sudah ada. Barang siapa yang bekerja tanpa dasar ilmu tidak efektif. Ya. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Pekerjaannya itu tertolak, tidak efisien, tidak efektif. Lagi kita lanjutkan. Jadi ada catur pusat pendidikan Islam, umumnya tripusat pendidikan ya, informal, formal, non formal ya. Tapi di Islam itu ada catur pusat pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat, masjid. Dalam empat lembaga tersebut, manusia, orang Islam, ya, manusia peserta didik diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya secara maksimal menuju kesempurnaan hidup. Sejak kapan? Sejak dalam kandungan, masa bayi, anak-anak, playgroup itu TK, SD, remaja, di SMP, SMA, dewasa, perguruan tinggi, dunia kerja, dan masa pensiun atau lansia. Nah, kalau mahasiswa Anda semua ini termasuk dewasa, ya? Termasuk dewasa semua. Ya persimpangan lah minimal. Disebut orang dewasa nggak mau, disebut remaja enggak, saya sudah tahu. Disebut anak-anak marah, ya kan? Dino ini kamu kok seperti anak-anak, marah. Remaja, enggak, saya sudah dewasa. Kamu kok sudah dewasa ya? Enggak, saya masih remaja. Jadi masih dalam persimpangan, ya, transisi. Nanti pas sarjana dunia kerja itu sudah dewasa benar, ya kan? Kalau masih SMP sudah berkeluarga, suami istri, itu ada toh? Itu mempercepat kedewasaan. Kuliah itu memperlambat kedewasaan. Tapi sejak remaja sudah dikenai kewajiban dalam Islam. Itu disebut akil baligh, mukallaf, ya, tamyiz. Akil baligh. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ini, jadi ada rumah tangga, sekolah, diharapkan nanti sekolah Anda itu unggul, maju, dan islami. Ya, kemudian masyarakatnya maju dan islami. Masjidnya moderasi. Ya, moderasi. Nah, nih, kalau pertumbuhan itu apa? Walaupun nanti di konsepnya perkembangan, berarti kalau bicara perkembangan, berarti di dalamnya ada pertumbuhan ya, ada jasmaninya. Pertumbuhan biasanya dikenakan pada proses perubahan progresif yang sifatnya jasmaniyah atau fisik. Ya, ini kuantitatif, bisa dihitung, bisa diukur. Contohnya munculnya gigi baru, gitu. Kemudian gigi
Kalau sudah dewasa malah lepas, hilang, gitu. Terus bertambahnya tinggi badan, itu pertumbuhan juga. Kemudian bertambahnya panjang rambut dan seterusnya. Ya. Maaf ya, jadi guru dosen itu, tapi jangan diartikan yang negatif. Harus tahu perkembangan jasmani peserta didiknya. Paham ya? Ya apa namanya, harus tahu. Ini sakit, nah? Ini perkembangannya bagus. Makanya di sekolah, tapi kalau di perguruan tinggi kok nggak ada olahraga ya, olahraga. Itu terus ada asupan. Makanya kalau di sekolah itu biasanya ada apa, dikasih snack atau makanan siang atau apa. Terus kalau sakit ada UKS, WI ada UKS-nya WI. Ada apa namanya, di pusat itu ada dokter yang standby ya. Kalau ada mahasiswa yang sakit. Nggak tahu kalau mahasiswa kalau ke apotek bayar nggak ya? Ya. Di depan itu ada apotek. Itu artinya sekolah atau lembaga pendidikan harus memperhatikan pertumbuhan jasmaninya. Ya. Nah, jadi Anda sebagai guru, calon guru, ngajar dimanapun nanti, TK, SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, ya, harus memperhatikan pertumbuhan jasmani peserta didiknya. Oke, paham ya? Nah, kalau perkembangan itu sifatnya psikologis rohaniyah, ya, yaitu proses perubahan progresif, berarti maju terus, yang bersifat kualitatif fungsional. Nah, jadi ada fungsi-fungsi yang maksimal yang terjadi pada fisik dan psikis. Nanti ciri-cirinya munculnya kemajuan berdiri, lari, jalan, itu namanya fungsional. Yang dikejar kalau fisik itu kecerdasan kinestetik namanya. Ya. Semakin meningkatnya kemampuan berbicara, itu kecerdasan linguistik. Berimajinasi, ini bagian dari proses berpikir imajinatif. Berpikir itu sendiri, ini secara ilmiah, akademik atau intelektual, kemudian bergerak, ya, gerakan-gerakan yang normal ya, yang normal. Kemudian persamaan dan perbedaan pertumbuhan dan kalau persamaannya adalah keduanya merupakan proses perubahan progresif, berkembang terus. Ya, ini fokusnya. Kemudian perbedaannya, kalau pertumbuhan berubah secara kuantitatif bisa diukur secara pasti, tapi kalau yang psikis itu biasanya bersifat kualitatif fungsional. Ya. Yang dituju adalah kedewasaan atau kematangan fungsi. Ya. Ini hubungan pertumbuhan dan perkembangan. Ini persamaannya keduanya merupakan perubahan progresif, yang perbedaannya adalah ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif fungsional. Ya, saya kira bisa dibedakan ya, antara pertumbuhan itu sifatnya jasmania, kalau perkembangan itu sifatnya psikologis rohaniah. Ada pertanyaan? Nah, ini kayaknya aktif sehingga nanti nggak usah buat resume. Ya. Setiap kelas beda treatmentnya. Ya. Aktif ini, bagus.
Kalau nggak aktif, suruh buat resume saya. Buat resume, store. Boleh menambahkan, Pak? Ya, silakan Widya. Ini asisten dosen saya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah jelas, teman-teman? Sudah, Mbak. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini teman-teman banyak yang on cam ya. Tadi juga ada beberapa Bapak yang izin mohon katanya tidak bisa di on kan karena ada beberapa halangan terkait sinyal dan lain halnya. Nah, untuk pembelajaran perkembangan pendidikan ini, teman-teman mungkin kalau sekarang teman-teman merasa buat apa sih kita belajar ini, bukan? Tapi nanti ketika teman-teman akan terjun ke dunia kerja, ini akan sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap kinerja teman-teman. Terlebih lagi ketika teman-teman menjadi guru. Nah, kalau teman-teman ingin misalnya langsung mengaplikasikan dari teori-teori yang akan kita bahas nanti, mungkin teman-teman kan ini semester 4 ya? Semester 4. Nah, teman-teman bisa nih ikut misalnya sekarang kan sudah bisa luring ya teman-temannya. Juga banyak misalnya teman-teman sekarang bisa terjun ke TPA untuk mengajar. Kemudian teman-teman juga sekarang kan banyak tuh platform yang menyediakan kerja part-time sebagai guru les. Nah, itu teman-teman ketika teman-teman belajar perkembangan peserta didik ini, teman-teman bisa langsung mengaplikasikannya. Nanti juga kita mungkin akan langsung mengaplikasikannya di mini riset ya Pak ya? Ya, betul. Ada mini riset. Nah, di situ teman-teman pergunakan dengan sebaik mungkin karena mini riset yang akan teman-teman lakukan itu nanti akan menjadi sebuah tulisan. Nah, tulisan itu dalam membuat tulisan itu teman-teman akan belajar untuk bagaimana cara menulis dengan baik, dengan metode penelitian yang baik. Walaupun teman-teman sekarang belum dapat metopen ya? Belum dapat metopen, belum dapat metode penelitian ya kuliahnya. Jadi mungkin teman-teman semester 5 atau 6 gitu dapat metode penelitian. Tapi nggak apa-apa, berarti sekarang teman-teman masih semester awal-awal tapi sudah dilatih untuk bisa menulis di mini riset ini. Nah, itu nanti teman-teman bisa tuh misalnya kalau teman-teman sukanya, oh saya suka mengajar anak kecil, Pak, nanti bilang ke Pak Hajar, oh berarti nanti mini risetnya, observasinya di PAUD atau di SD. Kita nanti dari SD sampai SMA ya Pak ya? Ya, atau jenjang apa? SD sampai SMA. SMA aliyah. Dan dari PAUD atau dari SD Pak? TK RA. RA itu singkatan apa ya? Oh, TK. Ya, TK. Jadi dulu saya juga dari PAI UII, S1-nya, S2-nya juga di PAI UII, saya terjun ke mengajar itu, terjun aplikasi mengajar itu dari semester 3. Semester 3 terjun mengajar dan terjun menulis itu semester 5. Jadi itu hal yang mempermudah saya untuk menyelesaikan skripsi pada semester 7. Di semester 7 skripsinya sudah selesai karena dari semester 5 udah biasa nulis, udah biasa observasi, udah biasa melihat sekeliling sekolah itu seperti apa. Kalau misalnya nggak mau dari sekolah dulu, mungkin di TPA. Ini kalau teman-teman di Jogja, itu kan kalau di Jogja udah banyak tuh TPA yang buka ya. Di sekitar UI aja ada 10 TPA binaan UI Ayo Mengajar. Nah, teman-teman bisa tuh masuk jadi relawan. Nah, di situ teman-teman jadi bisa mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Pak Hajar. Seperti tadi pertumbuhan dan perkembangan. Kalau misalnya di TPA berarti oh, kemarin waktu bulan Maret saya masuk anak-anak kayaknya tingginya masih segini ya. Terus nanti beberapa bulan kemudian oh tingginya udah tinggi ya. Jadi teman-teman oh berarti teman-teman udah mengaplikasikan observasi. Terus teman-teman bisa melihat perkembangannya dari sikapnya ketika bulan Maret teman-teman masuk mengajar, anak-anak belum disiplin. Tapi ketika beberapa bulan kemudian, teman-teman bisa melihat, oh anak ini udah disiplin ya, udah ketika masuk TPA langsung duduk, langsung membaca. Nah, disitulah teman-teman secara tidak langsung, teman-teman sudah mengaplikasikan apa yang diajarkan oleh Pak Hajar, dan teman-teman juga nanti ketika di dunia kerja, yang benar-benar udah di dunia kerja, teman-teman udah nggak kaku lagi dengan segala pertumbuhan dan perkembangan tingkatan dari anak-anak teman-teman yang akan nanti teman-teman ajar.
Mungkin seperti itu Pak Ya. pemahamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, dan satu sisi ada saran ini bagi teman-teman, ya harus magang ya di lembaga pendidikan, terutama yang formal, ya, yang melembaga. Kemudian yang kedua, ya belajar observasi, ini bagian nanti tugas akhir, nyusun skripsi, ya, dan teman-teman yang tekun, ya topik-topik kuliah saya itu banyak yang jadi skripsi dan jadi tesis. Ya. Yang kok menarik dengan saya ini, didalami nanti jadi skripsi atau tesis. Dan yang ketiga, di luar pembicaraan ini kan calon bapak dan ibu. Nanti punya anak. Ini penting ini, ya jangan diartikan negatif ya. Ya, jadi nanti terutama yang ini yang banyak ini mahasiswi, calon ibu ya harus tahu perkembangan anaknya itu. Oh ini sesuai dengan mata kuliah dulu, jasmani, rohani, sis. Nanti anak itu masa menantang, ada masa menantang pada bapak ibunya. Ya kamu pernah menantang bapak ibunya. Terus ada masa-masa tidak menerima jasmani kamu. Saya kok dilahirkan kok seperti ini, kok terlalu gemuk, terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu mancung, terlalu itu. Nah biasanya di keluarga saya menyelesaikan ibunya ya. Itu enggak sampai remaja, sampai mau kuliah itu masih bermasalah. Ya, bermasalah. Nanti ada tugas-tugas perkembangan. Nah itu jadi proses penyadaran. Maaf ya cucu saya ribut. Yang masa dewasa seperti saya lansia itu problem juga, stres menghadapi kematian, kemudian ada pasangannya yang sudah meninggal macam-macam, itu perlu bimbingan itu, terutama ustadzah. Kalau sekolah kan sudah nggak ada, no? Tapi ilmu perkembangan bicaranya sampai di situ, lansia nanti. Pensiun, nah, itu banyak yang stres itu, stres. Dipensiunkan, stres 1 minggu masuk rumah sakit, bulan berikutnya mati. Itu teman-teman harus tahu itu. Terutama yang potensi jadi ustadz-ustadzah ya. Nanti yang audiennya itu bapak-bapak atau ibu-ibu ya. Bisa memanfaatkan ilmu PPD ini. Itu ya. Ya, terutama calon ibu ini, calon ibu. Masa bagi umat Islam ini guru agama. Kalau pas positif ya kan? Masa kandungan, umat Islam itu harus melakukan apa ya? Doa, zikir, baca Al-Qur'an, biasanya di kampung tapi yang tradisional, baca Al-Qur'an, surat Maryam, surat Yusuf ya. Ya kan? Atau ada selamatan, itu proses-proses perilaku umat Islam menghadapi masa kandungan. Pas masa bayi yang harus dilakukan apa? Ya. Ini ilmu jiwa perkembangan dijadikan satu, diintegrasikan, interkoneksi dengan agama. Ya. Kayak gitu ya. Kita lanjutkan materinya. Ya. Ini faktor yang mempengaruhi. Biasanya ada 3 aliran filsafat dalam Islam. Namanya filsafat nativisme. Ini Schopenhauer. Ya, ini punya teori hereditas. Jadi kita ini punya potensi warisan dari bapak ibu, kakek nenek kita, ya. Dan itu potensi-potensi yang bagus yang harus diperhatikan oleh guru dan harus dikembangkan. Bakat, minat, dan seterusnya. Bagi aliran nativisme, sekolah itu nggak penting. Gitu. Ini penting. Makanya disebut pesimisme pedagogik. Ya. Nah, biasanya ini ada peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu maksudnya ya perilaku kita ini, perilaku Anda semua itu ya sebetulnya mirip-mirip bapak ibu kakek nenek kita. Itu namanya hereditas. Terutama jin itu apa? Genetika. Nah, kalau ilmu terakhir namanya DNA. Itu nggak bisa mengelak.
nggak bisa mengelak, ya nikmati aja, wong itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, saya kok nggak dilahirkan jadi anaknya presiden, atau wah, ya kok saya jadikan anaknya petani, ya nikmati aja, nikmati, itu dari Allah ya, tinggal kita berkembang bersama melalui lembaga. Jadi nativisme itu suatu aliran filsafat pendidikan yang tidak perlu sekolah, ya. Cukup mengarungi kehidupan aja, dia pintar dengan sendirinya. Yang kedua, filsafat empirisme. Nah, ini yang melahirkan perlunya sekolah-sekolah. Ya. Tabula rasa. Orang itu seperti kertas putih, nggak punya unsur-unsur apa, tinggal gurunya, dosennya, ustadz, kiai yang mengisi, mau dijadikan apa. Ya. Nah, ini namanya optimisme pedagogik. Terus yang ketiga, aliran konvergensi. Ini paduan dari hereditas dan lingkungan. Ya, tugas kita itu kalau pendidikan Islam mengakui kedua-duanya, ya, hereditas ada, lingkungan ada. Ya, tugas guru itu ya mengembangkan. Kalau transfer itu berarti itu fungsi pendidikan, ya. Tapi di dalamnya itu ada potensi hereditas. Nah, ada yang tahu hadisnya ini? Kullu mauludin, lupa saya. Kullu mauludin. Ada yang hafal? Ada yang ingat? Ada yang hafal? Kullu mauludin, Linda, Dino. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, fitrah itu potensi, ya. Potensi internal. Yang ada di sana. Ya. Fa'abawahu, terus gimana kelanjutannya? Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasyiranihi au yumajjisanihi. Bergantung lingkungannya lah. Dalam konteks agama, orang itu bisa jadi Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, Muslim, ya. Ya, bergantung lingkungannya. Berarti bergantung pendidikannya. Lingkungan pendidikan Islam kan ada 4, berarti bergantung rumah tangga, sekolah, masyarakat, masjid atau gereja. Ya. Jadi Islam itu sama-sama diakui tiga-tiganya, tapi lebih cenderung ke konvergensi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Nah, kita lanjutkan. Nah, tapi di luar ini, ya, di luar nativisme, faktor internal dan eksternal, juga faktor kedewasaan, perkembangan peserta didik juga ikut mempengaruhi perkembangannya. Ya. Ini konsep psikologi, self-direction, self-discipline, self-regulation. Ini bisa jadi judul skripsi. Ya. Pengaruhnya terhadap prestasi belajar, dan seterusnya. Ya, kalau bahasa agamanya mungkin tanggung jawab, kemudian motivasi, residensi kesabaran dan seterusnya. Nah, kesimpulannya, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kualitas perkembangan peserta didik, dalam hal ini perkembangan atau hasil belajar peserta didik, dipengaruhi oleh 2 faktor, internal dan eksternal. Ya. Di samping itu ada juga faktor-faktor perkembangan peserta didik itu sendiri. Ya, kalau di eksternalnya, bantuan guru, pola asuh orang tua, kondisi perekonomian keluarga, ya, lingkungan sekitar, teman sebaya, ya, kalau sudah seperti Anda, itu kalau TK, SD yang dominan Bapak Ibu. Ya, guru mulai masuk. Kalau SD, SMP, guru dominan, Bapak Ibu mulai. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi seperti Anda, itu teman sebaya. Teman komunitasnya itu yang besar pengaruhnya. Nah, itu nanti
pengaruh teman sebaya terhadap prestasi belajar, itu jadi judul skripsi. Atau pola asuh orang tua mempengaruhi perkembangan apa, ya, atau peran guru agama terhadap prestasi apa, itu jadi judul skripsi dari metode teori-teori PPD ini. Ya. Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kesimpulannya tadi, nativisme, empirisme, konvergensi. Kalau kita memadukan, ya, teori konvergensi dikembangkan. Jadi mahasiswa kita itu punya potensi diri yang bagus, tapi perlu dukungan guru dan dosen yang bagus juga, sehingga bermutu, sehingga dewasa, sehingga cerdas. Kalau hadisnya sudah hafal tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Fa'abawahu, bergantung lingkungan keluarga, guru, dosen, lingkungan pendidikannya itu, dia bisa jadi apa saja. Ya. Jadi Islam itu menganut paham konvergensi. Ya. Ada pertanyaan? Nah, kesimpulannya yang tadi itu. Ya. Bapak, Ya, silakan. ini Widya, tadi ada yang nanya di chat terkait judul observasi katanya. Oh ya. Oke. Ini udah ada yang mengajukan judul. Iya. Mungkin udah. minggu kedua metode penelitiannya, cara metode yang dipakai untuk mengembangkan atau meneliti PPD, baru nanti ke topik-topiknya. Tapi penelitian payungnya yang saya bawakan ini harus dibawa kendali saya, ya, kecuali mata kuliah lain. Itu fokus kepada pengembangan kecerdasan lingkungan. Kalau menurut teorinya Gardner itu namanya kecerdasan naturalis, ya. Natural, alam, senang pada alam semesta. Kalau dalam Islam itu namanya hifdzul bi'ah, ya, menjaga dan mengembangkan lingkungan. Ini soal itu apa konteksnya, payungnya itu. Nah, di dalamnya itu nanti ada variabel-variabel yang mempengaruhi. Nah, nanti variabel itu konsep kecil yang kita diskusikan di setiap yang mau diteliti itu, yang mau diobservasi. Tapi konteksnya itu kecenderungannya cinta lingkungan. Mengapa cinta lingkungan penting? Karena kita ini terdiri dari jasmani, rohani. Kalau rohani kita itu nggak perlu lingkungan, ya. Kalau nggak ada jasmani. Nah, karena ada jasmani perlu lingkungan yang sehat, ya. Kemudian lingkungan yang asri, lestari, ya, indah, ya. Lingkungan apa saja, flora, fauna, dan benda mati. Benda mati itu banyak, tumbuh-tumbuhan, alam, dan seterusnya. Anda rekreasi sebetulnya itu adalah menghilangkan stres dengan melihat alam sebetulnya. Hanya nggak dibahas saja. Sebetulnya itu orang stres semua. Rekreasi berarti stres. Gitu ya. Mungkin topik-topik kecilnya, nanti topik besarnya cinta lingkungan. Ya, kalau di sekolah namanya ada sekolah adiwiyata, ya, ada sehat lingkungan, banyak sebutannya ya. Mungkin dalam Islam itu hifdzul bi'ah atau fikih bi'ah, gitu. Ya, kedepannya agama Islam itu jangan hanya bicara ceramah iman dan ibadah saja, ya. Itu ajaran Islam dong. Nah, kalau ketemu saya nanti
agama Islamnya enggak seperti umumnya ya. Itu mengacu kepada maqasidus syariah namanya. Tujuan syariat Islam di dunia ya. Itu apa saja. Nanti arahnya ke sana ya. Di antaranya adalah menjaga dan mengembangkan lingkungan. Jadi Anda nanti di sekolah siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswinya itu harus cinta itu. Makanya kampus UI itu namanya itu dapat sertifikat gitu. Dari nasional itu kita namanya Green Campus. Indah masuk ke UI, apalagi sekarang ada sungai, bukan sungai itu apa namanya? Yang ada air banyaknya itu apa namanya? Toba. Apa namanya? Embung. Bisa mandi di sana bersama-sama sambil praktek PPD. Ya, embung ada di barat, ada di depan, timur itu. Wah, pokoknya indah. Itu sebetulnya hifdzul bi'ah. Ya menjaga polusi biar tidak polusi. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sebetulnya apa namanya? Polusi udara, darat, laut, terus bencana itu ya ada unsur ulah tangan manusia. Nah, gitu ya. Minggu depan kita dalami ini. Kalau sekarang hanya konsep-konsep awalnya, itu namanya konsep dasar PPD. Ya. Bapak di sini. Oke. Ya, minggu depan ya kita belajar metode pengembangannya. Kalau objek studi fokusnya kan sudah tahu ya, proses perubahan dan perkembangan orang. Kalau kita ya peserta didik ya, sejak lahir, tapi sebetulnya kalau dalam Islam sejak dalam kandungan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, meninggal dunia sampai mati itu jadi ilmu PPD Islam, Tapi kalau PPD ini ya prenatal dibicarakan sampai mati, tapi nggak ada agamanya. Saya punya buku babonnya itu nggak bicara agama. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan terakhir? Jadi kita sepakati metode dan beberapa prinsip metode pengembangan ilmu PPD ini minggu depan. Ya, sebagian mungkin sudah masuk ke objek-objek studinya. Ya. Karena metode penelitian pasti bicara objek studi. Tadi kan sudah disinggung objek studinya ya. Objek studi biasanya ada yang formal, ada yang material. Bisa jadi PPD ini kok sama-sama meneliti manusia ya. Ilmu lain sosiologi manusia, ya. Psikologi manusia, PPD manusia. Apalagi? Hukum manusia. Ketemunya di manusia. Nah, tapi ada objek studi spesifik ya, yang beda dengan ilmu yang lain. Nah, ini yang penting. Yaitu kalau PPD proses perubahan dan pertumbuhan peserta didik. Oke, gitu ya. Ada yang belum dimengerti konsep dasarnya ini? Insya Allah. Jadi tadi sudah dibantu oleh Widiani, ini bermanfaat bagi calon guru atau kerja-kerja di sektor lain, terutama ketika jadi bapak ibu, ya, ibu, terutama calon ibu, karena setiap hari pasti menghadapi anak, ya, terutama masalah pancaroba. Nanti ada waktu-waktu memusingkan orang tua, remaja, ya peralihan itu namanya waktu pancaroba. Yang bisa nangani biasanya ibu-ibu. Kalau bapaknya kurang dekat. Nah, biasanya anak itu lebih dekat pada ibu. Attachment namanya, teorinya attachment. Dalam teori psikologi, attachment. Tapi ada teori dari Freud itu, kalau laki-laki cenderung dekat dengan ibunya, kalau perempuan cenderung dekat dengan bapaknya, gitu? Ya, itu teori dari Freud, Sigmund Freud.
Ya, kita lihat di lapangan seperti apa. Oke, gitu ya. Ini sudah ada bunyinya tokek, kita harus berhenti. Saya persiapan masuk kelas berikutnya. Oke, gitu ya. Nah, karena ini calon guru agama, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.